Selamat siang nih Ibu. Pagi nih masih. Oh selamat, iya selamat pagi. Ya, apa tuh? Kami dari SMPN 1 Tari Sidoarjo ingin menanyakan tentang adat-adat dan budaya di sini. Ya, Jadi Bu, di sini kan terkenalnya desa terbersih ya di betul. Indonesia. Kira-kira bagaimana lingkungan sosial di desa ini Bu? Maksudnya lingkungan sosialnya dalam menjaga kebersihannya. Iya. Oh itu kan tanpa kita harus paksaan tuh itu kesadaran diri sendiri. Pertamanya kayak ibu pagi-pagi baru bangun tidak ke dapur pasti kita ngambil sapu bersih-bersih dulu. Itu menjaganya kebersihannya di sini dari apa namanya dari depan kan setiap rumah ada blok-bloknya itu. Iya. Tiap rumahnya ibu kan di nomor 50, depan nomor 50 tuh sampai ke sini dah. Itu kewajibannya ibu setiap rumah. Itu kasih kewajiban itu udah apa kesadaran diri sendiri itu. Jadi gak ada kayak males gitu. Enggak, dari kita tuh dari sini dari kecil kita kayak ibu selain menjaga kebersihan itu seperti maka memang kewajiban kita yang satu rumah itu yang punya kewajiban. Kalau kami itu seperti ibu PKK itu ada memilah sampah, sampah organik sama plastik. Misalnya sampah plastik itu botol-botol kita kumpulkan. Nanti tiap bulan kita kan ada rapat PKK. Nanti plastik sampahnya itu kita kumpul nanti kita jual ke bank sampah. Jadi kayak di sini tuh kerjasama gitu ya buat Sama bank sampah. Oh, ya. Kayak sampah-sampah organik, kayak daun, kayak itu kita buang di ladang kan untuk pupuk juga tanaman gitu sih. Kalau di sini kan juga terkenal sama seni-seninya ya Bu. Gimana seni sama tarian apa aja sih yang ada di sini tuh? Kalau di Bali kan umumnya itu kan banyak deh, tarian-tariannya itu banyak. Tapi di sini yang paling dominan di Penglipur itu kami setiap ada acara pasti tari baris gede namanya, jojor itu yang kami setiap ada upacara pasti melakukan itu pendet ataupun rejang itu yang tiap upacara. Tapi kalau setiap pertunjukan kami biasanya setiap Sabtu ada pertunjukan karena kebetulan di sini kan masih renovasi itu pertunjukan barong biasanya setiap Sabtu weekend. Jadi pengunjungnya itu selain menikmati gini bisa menikmati nonton gitu. Tapi untuk yang baris itu untuk upacara sakral gitu. Contohnya acara sakral. Sakral kayak upacara di pura, upacara pura ini kan habis kita itu kan habis punya acara besar keagamaan itu 30 tahun sekali baru 1 minggu ini selesai. Itu baru gini pas waktu itu momennya baru banyak janur-janur di sini adik lihat. Sekarang udah selesai, baru selesai 1 minggu yang lalu. Itu kayak ibu ini kalau kami itu habis masak apa yang kita masak itu yang dipersembahkan. Yaitu kayak ada nasi, ada lauk pauknya gitu. Istilahnya mengucapkan puji syukur apa yang kita makan biar istilahnya sehat dalam badan kita atau apa gitu. Kalau makanan khas gitu ada nggak? Ada di sini kan terkenal mujair nyanyatnya itu sama kalau loloh cencem itu yang khas Penglipuran minuman loloh cencem namanya Terbuat dari apa? dari daun apa namanya kalau di Bali itu daun cencem jamu dari diisi kelapa muda. Itu ciri khasnya di sini itu khas Penglipuran loloh cencem namanya itu minuman. Kalau boleh tahu khasiatnya Buat gini juga buat dahaga juga untuk melancarkan apa namanya kalau buang air besar atau gitu kan untuk perut juga bagus itu kan itu ada dicampur dengan kelapa muda selama asam jawa. Itu dicampurnya makanya ada rasanya kayak nano ada manis ada kecupnya gitu. Itulah yang ciri khas makannya sih itu yang terkenal di Bangli pasti kenal mujair nyanyat itu sama loloh cencem di Bangli aja karena kebetulan kami kan di sini Bangli punya danau dan di itu air ikannya itu kan memang dari danau batu di sana. jadi langsung dari danaunya itu. Iya betul. Ya sudah Ibu,
begitu saja. Oh, tentang ya kalau sedikit tambahan Ibu sejarah di sini kan nih kayak di Penglipuran itu kita berkonsep dengan Tri Hitakrano. Di Pekarangan, ini Pekarangan berkonsep dengan Tri Hitakrano. Tri itu kan 3. Maaf, Tri Mandala. Tri Mandala kalau di Pekarangan. Kalau Tri Hitakrano itu 3 hubungan harmonis. Antara ada parayangan, pawongan, pelemahan. Parayangan itu artinya hubungan manusia dengan Tuhan, harmonis manusia dengan Tuhan. Kami sembahyangnya di Pulau Utara. Itu pura di utara sana. Hubungan harmonis manusia dengan manusia itu lingkungan di sini. Ini maksudnya rumah penduduk tengah-tengah kan. Hubungan harmonis dengan pelemahan, hubungan harmonis dengan alam, kami di sana. Itu kuburan di bawah. Itu kayak dibangun ini di Pekarang ini, tiap Pekarang ini kami tidak sembarang membangun. Tidak ada toilet di depan, pasti di belakang, karena berkonsep dengan Tri Mandala. Tri itu kan 3, Mandala itu kan posisi Tri Mandala dibagi 3, ada utama, madya, isto. Utama pasti paling depan, yang paling utama itu pasti tempat sembahyang kita. Madya ini dapur. Ini yang adik duduk ini namanya balai sako 6, balai dangin, biasanya untuk acara pernikahan. Di sini pernikahannya biasanya untuk acara potong gigi. Pernah dengar potong gigi? Potong gigi ini. Terus yang di sana tempat tidur, itu ruang tamu kita. Itu ini ruang madya namanya. Ruang madya itu kan tengah, nista yang di belakang. Istilahnya toilet, jemuran, area kotor itu pasti di belakang. Itu tata ruangan bangunan kita tidak sembarang bangun. Oh, di sini bisa, di sini bisa. Tidak, karena berkonsepkan dengan Tri Mandala di sini. Itu pasti tempat sembahyang yang di depan. Gitu. Gak ada toilet di depan, pasti di belakang. Mungkin kayak di sebelah sana, kok nggak ada tempat sembahyangnya? Kalau di sebelah timur, mana ini barat ya? Ke barat kok semua di depan. Kalau di sebelah timur tempat sembahyangnya di sana. Yang penting utamanya itu di sebelah timur. Kalau di sana kan timurnya di sana. Kalau kami di barat, di sini timurnya. Karena berpatok dengan matahari terbit. Berarti yang di sana bukan apa ya, Tri Mandala. Soalnya sama, karena sama posisinya sama deh. Makanya rumah kan di sininya lalu tempat tempat sembahyangnya di sebelah. Yang intinya tempat sembahyang itu yang utama di timur. Jadi posisinya rumahnya kalau di sebelah sana sama. Tempat sembahyang, pemukiman di belakang. Kalau ini kan di rumah di depan. Konsepnya sama, tapi tempat sembahyangnya di sana di timur. Ini kan kami timurnya di sini. Gitu. Tidak sembarang membangun di sini. Ini kan kalau kami bangunan ini harus dijaga, 3 bangunan ini. Pintu masuk ini sama ini harus dijaga. Tidak boleh dirubah pun tetap kayak gini. Gitu. Biasanya kita renovasi tetap kayak ini, dari utara selatan sama. Kami sama tetangga tidak ada pembatas, cuma pembatas lorong aja. Gitu. Lorong pintu menuju tetangga satu ke tetangga satu kayak itu. Coba lorong itu kan udah tembok tetangga, tembok rumah gitu. Tidak ada pembatas di sini. Gitu, karena kami itu beranggapan tetangga adalah keluarga. Kalau kita punya acara apapun, tetangga yang merangkul duluan. Itu di sini konsepnya masih gotong royongnya itu, donasinya tuh masih kental gitu. Oh, ini dagangnya Ibu itu, kalau Ibu belum buka. Ibu kan jualan. Nah, segi positifnya juga ada, Dek. Dari kakak Ibu Ibu sebagai ibu rumah tangga. Segi positif dari pariwisata ini sebenarnya ada desa kami, jadi desa wisata itu kan ibu-ibu rumah tangga nggak punya kerjaan dulu, akhirnya jualan di sini. Sekali ada lah pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau dulu kan kebanyakan ibu-ibu di sini di ladang, ada yang bikin sokasi namanya kalau Bali ulat-ulatan bambu itu. Sekarang kan kebanyakan yang ibu-ibu yang ibu rumah tangga itu ada kegiatan di rumah, jualan gitu. Gitu deh. Berarti tugas sekolah sering ke sini. Atau ada murid-murid yang saat itu nenek kemarin ada dari mana itulah, Jogja. Jogja sering ada, tapi SMA kemarin sama kuliahan pariwisata. Di sini kan ada training dari Jawa juga dia, tapi jurus industri pariwisata kan. Ada di jurusan apa ini?
Saya masih Oh, masih SMP. Lupa. Soalnya tinggi-tinggi anaknya SMP sekarang ya. Sudah besar-besar. Oh, gitu. Ada ditanyakan lagi? sudah cukup. Terima Oh, kasih iya. atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga berkesan liburannya di Bali. Suka sih libur kan belajar ya. Iya. Nah, sambil gini kita tuh mengenal budaya Bali kayak gimana. Tapi di Bali ya, di Bali itu mungkin bisa dijelaskan mungkin sama kalau di Bali itu setiap desa adat istiadatnya beda deh. Iya, biarpun kita sama, tapi tiap desa kayak di desa kami di Penglipuran adat istiadatnya gini. Di desa tetangga mungkin adat istiadatnya beda, tapi tujuannya sama, cuma aturan itu beda. Ya di sini di Penglipuran mungkin dijelaskan sama guide-nya. Kalau kami di desa Penglipuran tidak boleh punya istri dua, poligami. Kan udah dijelaskan sama guide-nya. Belum. Di sini nggak boleh. Misalnya kalau kami itu udah tradisinya kita di sini, tradisi yang unik lah gitu. Kalau di Bali itu boleh, tergantung finansialnya. Kalau kami di sini di Penglipuran tidak, istilahnya kalau ada yang berani kami dikucilkan nanti di Karang Memadu di sana. Karang itu kan tempat, Memadu itu kan poligami. Orang yang berani poligami ditaruh dari sana di selatan desa. Itu di sini nggak boleh. Nanti siapa yang mau dikucilkan, karena di Bali itu kan adat yang mengikat kita gitu. Kan tidak boleh bersosialisasi sama masyarakat, istilahnya penjara lah seumur hidup. Tapi di sini nggak ada yang berani. Mana yang berani nanti kita seumur hidup dikucilkan. Tapi kalau di desa lain bisa aja tergantung ke finansialnya masing-masing gitu kan. Itu yang membedakan kita di antara desa-desa di Bali lainnya. Kayak tata ruangan kita biasanya umumnya di Bali itu dapurnya di selatan, kalau kami di utara dapurnya. Ya kalau umumnya di Bali itu pasti di selatan, baru masuk pasti dapur. Kami juga baru masuk dapur juga, tapi di posisinya di utara gitu. Itu yang membedakan kita tata ruangannya di sini gitu. Ya, oh sekira udah dijelas, biasanya dijelasin kan. Itu yang paling paling beda lah di Bali. Di sini kalau orang luar kayak ibu kan bukan asli sini, nikah sama orang sini bisa. Tapi dari Bali sih biasanya kan ada satu desa nggak boleh dikira sesama di sini aja nikahnya, kalau sini boleh. Cuma itu aja nggak boleh punya istri dua gitu. Tidak boleh poligami gitu. Tuh ada ditanyakan lagi. Terima kasih ya Bu Ya. atas waktunya Ya. dan penjelasannya. Iya, kurang lebihnya Ibu minta maaf juga kalau ada ini kata-katanya. Gitu. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Maaf ya mengganggu Iya, waktunya. sama Mama nggak apa-apa, Dek. Udah. Ya. Oh, udah itu. Sudah. Ibu mau keluar juga mau ke sana. Iya. Izin Bu. Iya, Makasih, Bu. silakan. Vlog sudah selesai dan sekarang kita akan melanjutkan jalan-jalan dan aktivitas.